Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar lagu yang sedang viral, di mana lagu tersebut disebut sebagai solawat. Judulnya Ya Nafsuti. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Ya nafsuti, gaya Korea Yuna, hanta Jamalul Mustafa, Adwaruhul Hasanah. Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti. Dan lagu Ya Nafsuti ini menjadi polemik di kalangan penggemar solawat bid'ah. Namanya produk hawa nafsu kaum muslimin. Ya memang begitu, ya. Hanya membuat perpecahan, membuat kekisruhan. Jangankan mau mengharap pahala, sesama pengamalnya saja saling protes. Bahkan sampai ada yang mengatakan kalau itu lagunya orang stres. Maksudnya ya maksudnya gue lagu apa? Gue lagunya orang stres ini. Ya maksudnya gue lagu apa? Gue lagunya orang stres ini. Nah, sangat jelas Habib Syekh mengatakan bahwasanya itu adalah lagunya orang stres. Tapi begitulah, meskipun sudah jelas-jelas amaliyah seperti itu hanya menimbulkan perpecahan saja, masih ada saja yang menjadi pembelanya. Kita simak videonya. Beb, konten Az-Zahir ada yang nggak boleh ya nafsutinya. Sebentar, nggak bolehnya kenapa ya? Maksudnya nggak bolehnya gimana? Nah, itu ya nafsuti itu kan qasidah Busyrolana ya. Ada Busyrolana itu ada yang membawakan beberapa variasi. Ada yang ya nafsuti bil liqa ya ainu qarri ayuna. Ada yang ya nafsuti bil liqa ya ainu qarri ayuna. Tuh, ada lagi yang dibikin yang ini begini. Ya nafsuti bil liqa ya ainu qarri ayuna. Ada yang pakai gini. Ya nafsuti bil liqa ya ainu qarri ayuna hada jamalul Mustafa. Jadi banyak ya. Nah, sekarang yang memang lagi viral yang ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti bil liqa ya ainu qarri ayuna hadza jamalul Mustafa. Nah, itu yang lagi viral. Kalau menurut saya ya nggak ada masalah sih, asalkan mungkin yang nggak boleh itu yang mereka qasidah begitu sambil joget. Nah, itu masalahnya. Kalau qasidahnya nggak ada masalah, mau dibawain dengan versi apa, menurut saya nggak ada masalah. Yang masalah itu kamu qasidah, kamu sholawatan, kamu bikin joget. Dan apapun itu qasidah, paham nih? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ya kan? Joko tingkir wali Jawa sambil kamu joget. Nah, itu nggak boleh, itu nggak pas. Jadi menurut saya pribadi, kamu itu sholawatan apapun, kalau kamu joget nggak boleh, nggak pas, nggak pantas. Itu.
Yang mau bawain ya nafsuti versi apapun silakan. Mereka tetap saja mencari celah bahwa sholawat seperti itu tetap dikatakan boleh, asal tidak sambil joget-joget. Padahal namanya konser sholawat kaum muslimin, mana ada yang tidak joget? Joget semua. Silakan lihatlah video konser-konser sholawat itu. Mereka teriak-teriak, joget-joget, bahkan campur baur laki-laki dan wanita. Meskipun tidak semuanya. Ya. Dan kenapa masih juga dibela-bela yang seperti ini? Dicari celah supaya bisa dikatakan boleh. Ya. Kenapa tidak mengajak mereka itu mengamalkan sholawat yang datang dari Nabi Muhammad SAW saja? Sholawat yang datang dari Nabi itu lebih utama. Tidak akan sebanding dengan sholawat-sholawat bid'ah. Apalagi ditambah dengan dibacakan sambil joget-joget. Dengan cara-cara yang urakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW sudah berlelah-lelah, berkorban segala sesuatu supaya kita bisa mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh beliau dengan benar. Kok malah kita membuat-buat cara sendiri? Kan parah namanya. Tambah parah lagi kalau ada yang mengingatkan supaya jangan sholawat dengan sholawat bid'ah yang seperti itu, malah disebut sebagai Wahabi. Dikatakan Wahabi melarang sholawat. Wahabi bukan melarang sholawat. Tapi Wahabi mengajak supaya kaum muslimin ini mengamalkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saja. Supaya jelas. Jelas dalilnya, jelas pahalanya. Ya, jadi jangan disebut Wahabi melarang sholawat. Agama ini ada aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama ini bukan hanya menurunkan saja, bukan hanya menurunkan agama Islam, menurunkan syariat Islam, kemudian kita disuruh cari cara sendiri untuk mengamalkan. Tapi Allah menurunkan agama ini lengkap, kita terima beres. Agama ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, difahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sudah diberikan semua caranya. Bagaimana cara menjalankan agama ini dengan benar? Kita tinggal ikut. Bagaimana cara bersolawat? Semuanya sudah ada. Bacaannya seperti apa? Bacanya bagaimana? Dibaca untuk apa? Pahalanya bagaimana? Ada semua. Lengkap. Ya, sudah diamalkan juga oleh para sahabat. Kita tinggal ikut. Jangan menyelisihi mereka. Kalau kita menyelisihi mereka, maka bahaya. Kita diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wahabi ketika mengingatkan supaya tidak bersolawat dengan solawat-solawat bid'ah, artinya Wahabi ini sayang kepada kaum muslimin, mengajak kita semuanya supaya selamat. Justru para pelaku bid'ah, orang-orang yang mendakwahkan perbuatan-perbuatan bid'ah, merekalah yang sesungguhnya menyeru kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasanya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ketika kita menyelisihi cara Nabi dan cara para sahabat di dalam mengamalkan agama ini, berarti kita termasuk orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.